Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, di video kita kali ini kami kembali membagikan satu informasi penting yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan PNS perihal informasi dari Kementerian Keuangan yang akan mengubah sistem gaji pensiunan PNS ke sistem baru sebagai wujud reformasi gaji pensiunan PNS tahun 2025. Tentu ini dilakukan agar terciptanya kesejahteraan bagi para pensiunan PNS di tengah ekonomi yang kian kompleks saat ini di kalangan Bapak Ibu pensiunan PNS. Nah, bagaimana informasi selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan perubahan gaji pensiunan ini, serta ada dua golongan yang menjadi target penerima perubahan ini? Silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini Bapak Ibu dapat tersalurkan kepada para pensiunan dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS, berkaitan dengan informasi yang kami bagikan ini, ada juga sebuah pertanyaan yang sangat relevan dengan satu pertanyaan yang masuk ke kolom komentar channel kami. Redaksinya begini Bapak Ibu. Apakah benar jika pemerintah melakukan perubahan gaji pensiunan PNS 2025 dan apakah gaji bulanan diganti dengan pesangon? Jadi menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, kami akan tampilkan sebuah dokumen resmi dari pemerintah sebagai rujukan kita terkait dengan perubahan gaji pensiunan PNS, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari subscriber kami ini terkait dengan apakah gaji bulanan ini diganti dengan pesangon. Jadi mari kita simak secara bersama-sama Bapak Ibu berdasarkan referensi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perubahan gaji pensiun PNS di tahun 2025 ini. Nah, merujuk pada perubahan gaji pensiunan PNS di tahun 2025 yang tengah dirancang oleh pemerintah Bapak Ibu, di sini kami tampilkan referensinya, yakni dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran, yang akan memberikan penjelasan konkret kepada kita semuanya, apakah benar pemerintah saat ini sedang merancang atau mewacanakan daripada skema baru gaji pensiunan PNS tahun 2025. Dan tentunya siapa saja yang akan menjadi target daripada perubahan gaji pensiun ini di tahun 2025. Apakah targetnya pensiunan lama atau pensiunan baru? Nah, inilah yang akan kami jelaskan melalui dokumen ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan informasi yang valid. Karena di dalam dokumen ini juga Bapak Ibu menjadi satu kesatuan dalam hal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2025. Nah, di sini sudah kami tampilkan Bapak Ibu ya, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dalam dokumen ini ada banyak yang menjadi pembahasan, tetapi kita coba fokus pada perubahan gaji pensiunan PNS tahun 2025. Nah, di halaman 193 Bapak Ibu, di sini dijelaskan terkait dengan perubahan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS. Nah, di situ nanti dijelaskan secara spesifik Bapak Ibu ya, siapa saja yang menjadi target pemerintah terkait dengan perubahan tersebut. Nah, kita coba cek dulu Bapak Ibu. Nah, di halaman 93 ini Bapak Ibu, nah di sini sudah kami tampilkan ya. Di box keempat dengan judul Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, terkait dengan perubahan gaji pensiunan ini. Memang betul Bapak Ibu sudah dicantumkan di dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini tahun 2025. Nah, di sini di halaman terakhir ini Bapak Ibu, di bagian terakhir, paragraf terakhir maksud kami, di halaman 93 di sini dijelaskan, kita coba simak Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu juga mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang akurat. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar,
arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, perubahan skema program untuk PNS existing, dan yang kedua adalah pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Nah, perlu digarisbawahi dulu Bapak Ibu, di dalam dokumen ini memang dijelaskan terkait dengan perubahan skema gaji pensiun berdasarkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa ada rencana perubahan skema gaji pensiunan, itu betul Bapak Ibu, karena sudah dicantumkan di dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa targetnya? Siapa yang akan menerima dampak daripada perubahan ini? Nah, berdasarkan penjelasan di dalam dokumen ini Bapak Ibu, di mana tadi kami sudah menyampaikan bahwa secara garis besar ada dua kelompok besar yang akan menerima dampaknya Bapak Ibu. Yang pertama adalah PNS existing atau pegawai negeri sipil yang masih aktif dan akan pensiun ke depan. Dan yang kedua adalah program ini berlaku bagi PNS yang baru diangkat oleh pemerintah dan P3K. Jadi orang-orang inilah yang menjadi target pemerintah ke depan yang akan menerima dampak daripada perubahan skema gaji pensiunan PNS tahun 2025 berdasarkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Di sini tidak disebutkan pensiunan lama Bapak Ibu. Kami dengan jujur menyampaikan ini kepada Bapak Ibu pensiunan lama. Kami tidak memberikan informasi yang tidak akurat karena tidak disebutkan secara jelas di sini juga bahwasanya pensiunan lama menerima dampak daripada perubahan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025. Sekali lagi Bapak Ibu ya, perubahan ini hanya berlaku bagi PNS existing dan juga bagi PNS yang baru diangkat oleh pemerintah dan P3K. Selanjutnya Bapak Ibu, berbicara dengan perubahan gaji pensiunan PNS ini berdasarkan dokumen yang sudah kami tampilkan sebelumnya, sebenarnya rencana ini berangkat dari algoritma keuangan negara yang katanya gaji pensiunan ini sangat membebani daripada APBN kita Bapak Ibu. Sehingga pemerintah mengambil langkah yang progresif untuk melakukan perubahan skema gaji pensiunan ini. Yang sedang ramai diperbincangkan sekarang Bapak Ibu, perubahan ini dari yang lama ke yang baru atau dari PSU Go ke fully funded Bapak Ibu. Kalau sebelumnya, kalau gaji dengan sistem PSU Go ini Bapak Ibu, di mana seluruhnya itu ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh APBN. Sementara kalau ke depan ini ada perubahan dengan skema yang baru atau fully funded, maka ada estimasi pembagian antara pemberi kerja yakni pemerintah dan penerima kerja yakni ASN itu sendiri Bapak Ibu. Maka ada persentase pembagian daripada iuran tiap bulan yang menjadi hak Bapak Ibu ke depannya dalam hal pembayaran gaji pensiunan Bapak Ibu pensiunan PNS. Jadi itu saja Bapak Ibu ya, sekilas informasi terkait dengan wacana perubahan gaji pensiunan PNS tahun 2025.